Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Senin tanggal 8 Juli tahun 2024. Kita berada pada pekan biasa yang ke-14. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa sumber segala kasih dan kemurahan, kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan beri kepada kami. Bapa, kami bersyukur Engkau masih membangunkan kami dan memberi kesempatan kami untuk melaksanakan tugas kami sepanjang hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami hendak duduk diam merenungkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati, diri dan pikiran kami, agar sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam kehidupan kami sepanjang hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini melalui firman Tuhan kita mendapatkan contoh atau teladan tentang keteguhan iman. Yang pertama adalah dari kepala rumah ibadat yang dengan iman mengatakan atau meminta kepada Tuhan Yesus untuk menghidupkan kembali anak perempuannya yang meninggal. Yang kedua, kita mendapat contoh pelajaran iman dari seorang wanita yang sudah 12 tahun mengalami penderitaan sakit pendarahan. Dari kedua peristiwa tersebut, kita belajar bahwa untuk mendapatkan mukjizat, untuk memiliki iman yang teguh,
maka diperlukan perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri. Di dalam perjumpaan tersebut, perlu kita datang dan mendekat kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar datang dan mendekat, tetapi lebih dari itu, kita perlu menjamah. Bila perempuan atau wanita yang sakit pendarahan 12 tahun itu dengan iman dia mengatakan, "Asal ku jamah jumbai jubahnya saja, aku akan sembuh." Maka diperlukan perjumpaan, diperlukan merendahkan diri, dan diperlukan untuk bertemu dan menjamah sendiri dengan Tuhan. Bagi kepala rumah ibadat yang anaknya meninggal, Tuhan Yesus dengan penuh belas kasih menjamah anak tersebut sehingga anak itu hidup kembali. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, bila kita sedang mengalami masalah, bila kita sedang dalam keadaan tertentu yang memerlukan keteguhan iman, mari kita ingat kembali hal ini. Kita perlu mencari Tuhan, kita perlu datang kepada Tuhan, dan bukan hanya sekedar datang, tetapi mengalami perjumpaan pribadi dan menjamah atau dijamah oleh Tuhan. Mari melalui contoh atau teladan iman pada pagi hari ini, kita semakin diteguh kuatkan bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memulihkan kita. Yang diperlukan adalah iman kita. Semoga kita adalah anak-anak dan remaja misioner yang semakin teguh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kita, dan juga kita mewartakan kasih Tuhan kepada semua orang di sekitar kita. Amin. Mari kita menutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Mari kita membagikan berkat kepada semua orang, kita sendiri menjadi berkat. Dan ingat selalu, semboyan kita, doa, derma, kurban, kesaksian. Semoga sepanjang hari ini dalam aktivitas dan kegiatan kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam Do Re Mi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.